Oke, kami punya cerita yaitu kami daripada kerajaan yang mau mencadang, bukan mencadang lah, membangunkan kawasan tanah di kawasan Kampung Longkang Bobau. Jadi dalam senario-nya adalah kita ada 1.000 ekar tanah yang sudah kena pohon dan perlu dibangunkan sebagai pembangunan kelapa sawit. Jadi dalam 1.000 ekar itu ada 100 ekar yang masuk di kawasan tanah orang kampung. So itu yang kami mau nego sama orang kampung untuk dapatkan itu kawasan untuk dibangunkan sebagai kawasan tanaman kelapa sawit itulah. Ya. Jadi ini ialah DO. Saya DO. DO di tempat. Saya dari Jabatan Tanah dan Infrastruktur. Okay. Ini polis. Company kami. Inspektor. Inspektor dan polis. Ini ialah dari kerajaan, bukan dari GLC. Government company yang kelapa sawit punya lah, macam SLDB. Sawit Kinabalu. Sawit Kinabalu. Oke, untuk community punya site, saya main peranan sebagai ketua kampung. Ini belia. Ini yang baju kuning ini kami punya JPKP dan dorang ini belia. Ya, tukang santit. Yang ini ketua wanita. Selamat pagi semua. Jadi ada maklumat dari luar. Ada orang mau datang lah. Dorang pihak kerajaan mau berunding pasal kita punya kawasan tanah. Jadi kalau boleh kamu keluar dulu, lihat dulu, saya bincang dengan dorang dulu. Oke, kamu keluar dulu lah. Iya. Kami ada datang nanti beberapa orang nih jam 1. Iya. Sama ada beberapa agensi lah untuk bincang pasal itu yang tanah yang mau kena bangun untuk itu yang kelapa sawit. Ada kan yang sudah isi meeting dulu? Oh, dia kan? boleh tuan, boleh. Boleh. Jadi kami mau bawa itu jabatan tanah ukur, mau bincang mana-mana kawasan tanaman yang kena itu sempadan. Kita boleh runding lah. Boleh. Di mana itu kawasannya tuan? Di sebelah sini kayak tuan? Oh, oke, bawa. Oke, boleh. Kita mau meeting dulu. Oke. Kita meeting dulu lah kita. Boleh. Hah? Iya. Ting dong. Oke. Masuk. Oh, iya, polis. Sila. Halo. Ya. Selamat petang untuk kampung. Selamat petang. Ya. Saya. Wah. Saya Duduk. ketua kampung Duduk. Haji. Iya. Saya dari Jabatan Tanah Ukur. Puan Winnie. YD. OIB. Kamu ketua rombongan? Ini ketua. DO. Selamat datang di saya Najib, ketua kampung Longkang Bobau. Ya. Di situlah kami punya tanah. Kita janji dari jam 1 sudah. Nah, lama ini berkepanasan ini. Begini tuan, kita bincang dulu pasal ini, kita punya proyek ini, sebab tanah-tanah di sini atas nama saya juga. Begitu. Jadi yang saya mau berapa sebenarnya keluasan yang kamu mau tanam ini dan berapa saya punya persen. Ya, macam mana? Yang kemarin meeting kan? Kalau ini meeting sudah ikut ada 10.000 ekar. Dan sekali kita buat kesempatan dan ada 100 ekar masuk di tanah itu kampung. Jadi kami mau ambil itu 100 ekar untuk kasih cukup untuk 1.000 ekar. Ya. Kami apa macam kalau ada tanaman ke apakah kita boleh buat ganti rugi. Sebab itu kita ada pegawai penilai dari Jabatan Tanah dan Ukur untuk dan juga
kawan kirim daripada GRP. Jadi kalau kamu tanam sawit sana, dia punya hasil tuh semua pergi sama saya lah itu, begitu? Tidak. Itu sebab itu kita menghubungkan semua kali mengambil ke kawasan 100 hektar ini. Oh macam tuh. Jadi apa? Kalau kamu mau ambil apa yang kamu bagi sama kami? Dia begini, itu tanah sebenarnya sudah termasuk. Jadi cuma sudah 1.000 hektar. Tapi 100 hektar kan itu kamu punya. Jadi kami sebenarnya kalau ikutkan tidak ada apa-apa boleh sebab itu kerajaan punya tanah, Mbak. Oh macam tuh. Kerajaan punya tanah sudah kena bawa dalam itu. Macam di tanah utur kan, sudah itu kelulusan land acquisition, mau ambil itu tanah sudah. Tapi kami datang hari ini kan, mau ketua kampung, macam kasih sampailah itu message kepada kamu punya penduduk lah. Oh ya kak, Iya. dia begini, yang saya tahu tuh kawasan kampung saya punya tanah gitu, Iya. memang sudah saya pohon. Iya. Iyalah, kalau macam tuh, kalau saya memang suka juga ini project. Yang penting kamu bagi saya persen lah yang tinggi. Iya. Itu tidak masalah. Iya, tidak masalah. Ada masalah Pak? Jadi kami bincang dulu sama penduduk kampung. Saya sampaikan dulu sama orang. Tapi Ya. bila kami kasih kamu percentage kan, Ya. orang kampung mau tahu tak tuh? Tidak payah, Nama ya, sebab orang tiada tanah di sana. Itu tanah atas nama saya, begitu. Semua yang 100 hektar itu kan atas nama saya tuh. Orang tiada nama di sana. Jadi bila kami buat di bidang acquisition kan, kami memang bagikan rujuk juga tuh. Berapa lah, berapa? Memang Semua kami lah. ya, Jadi cara penilaian. ya ada Kalau durian ada berapa adanya. itu notis pun sudah keluar tuh. Kamu tidak dapat bagi anggaran kasar berapa? Sekarang ini belum, makanya belum lagi lihat itu tempat. Cuma sekarang yang masalahnya kita takut nanti ada double Konflik banget. konflik di tanah mungkin terusnya bisa ada yang lain. Kalau dalam 80.000, 100.000 boleh. Saya Kamu rasa- bagilah. Tidak masalah, tidak masalah kan? Ada masalah kan? Tunggu Tidak. kami bincang dulu ah. Oke. Berapa? 80.000? Ya, atau 200.000 boleh. Kalian mau tengok kau punya orang kampung dulu. Boleh, boleh. No. Tidak Saya mau? tanya dia. Dia boleh kasih urus. Tapi tidak kami tidak kasih tahu itu kan itu. Itulah insentif kan. Jadi Iya. orang kampung oke nggak? Nanti dia orang konflik. Oke, bahas tuh dorong. Senang saya runding dorong. Kau garanti? Tidak Iya. ada masalah lah kan? Tidak masalah. Dia risau. Saya bagi tahu dorang juga. Sekejap saya panggil dorang. Tunggu. Kami bincang ini dulu. Jangan kasih tahu orang dulu nanti. Ini selesai dulu Mas. Tidak boleh. Saya boleh. iya, saya mau anu dulu. Panggil saya punya geng dulu. Sebagai apa? Selamat petang, selamat datang semua. Saya ketua kampung. Tahu kami? Ya. Nanti dulu. Abis saya bercakap baru kamu bercakap. Kita kami kan ketua kampung baru. Tidak. Begini, tadi ada orang kerajaan datang di OYB. Dorang kasih tahu. Indah. Ya, nanti dulu, Pak. Kau tidak pandai sabar. Darah muda wajar. Ya. Dia dorang mau tanam sawit di atas nama tanah kita. Kau punya tanah 30 hektar, kau 5 hektar kan tuh. Kau 1 hektar. Jadi Jembang dua? kau jangan lupa 70 hektar. Oh iya, kau punya 70 hektar. Ya, betul. Jadi dorang mau tanam sawit di sana. Jadi kalau saya tuh setuju juga dengan tuh Apa. Ya. Jangan dulu. Enggak di sana di mana misalnya? Ini kan di tanah kami. Tahu aku tanya. Yang 70 hektar tuh yang di kawasan sana. Di sana. Oh, di sana. Ya subur tuh kampung. Paling subur geng 4 saya. Jangan juga. Ya. Jadi Kata benar garan siya. Macam mana kau boleh bagi dorang kok garan kami pun kau belum pasti selesai. ada Mana? di sini. Eh, Ini macam itu dari dulu tuh.
Tulisan tangan aja, enggak mau hitam putih. Kau bukan ketua kampung, saya ketua kampung. Saya sama JPKK. Ya, JPKK. begini. Saya selaku Buat kerja, JPKK begini. Kalau ada baiknya kalau kita bincang dulu, kenapa tidak dibincang dengan lebih awal dengan kita selaku JPKK? Banapan. Kalau saya ketua kampung, saya akan berhak Ya, untuk tanah. memang- Saya setuju juga dengan itu. Ya, Bosku, memang bosku. memang ketua kampung berhak itu Bosku. tanah. Demokrasi, bosku. Jangan juga usah curang buat keputusan. Tidak, betul kan? Apa juga Foto wanita. demokrasi? Saya ketua kampung. Foto wanita. Macam mana juga saya ketua kampung, memang itu saya punya kuasa. Jap, Kenapa kamu kuasa Dengar dulu. mutlak saya? Foto wanita mau bercakap. Oke, apa kamu bilang? Kita mesti berpikir dulu apa kesan yang kena bawa, sebab kalau kita setuju sebelum kita berbincang pasal apa yang akan terjadi kepada orang kampung, semua keluarga, apa hasil kita, apa akan jadi kalau kita akan bagi itu tanah sama dorang. Foto wanita, itu tanah kami, kenapa kau pula yang Suka-suka. Nah. Yono teh. Gila, Betul. kampung ini. Kamu lantik saya ketua kampung, kamu cakap lagi begitu. Tidak. Saya mau cakap boleh kah? Boleh. Oh, bapak saya akan. Ya memang. Cakap saja. Sebab kau bilang kau mau kasih waris ya kan? Saya tua Itu. ini, tapi masih jiwa muda gitu kan. Ya, saya sekarang 1 ekar saja. Cakap 10. Oke, begini. Sekarang masalahnya kalau saya sebagai belia itu sejak saya punya itu yang saya akan usaha di masa depan. Sekarang saya tidak education di luar. Kalau saya pergi bandar, saya tahu apa perlu dibuat. Sekarang saya tinggal di kampung. Memang saya akan mewujudkan keluarga di kampung. Saya akan kasih usaha untuk tanah semua. Kalau kau ambil itu Apa dulu untuk saya punya masa depan. kamu masih muda, kamu boleh cari makan di bandar. Astaga, Yang jangan penting juga. Hah? Beginilah, kamu dengarlah sendiri yang dorang cakap, yang pasti keputusan saya memang itulah. Saya terima proyek dorang. Ijab begini. Kami Kamu mau tahu. bawa sama dorang sendiri, kamu dengar. Sudah lah. Nama Nama kampung kamu kamu. buat lontong bau. Sekarang jual tanah lagi. Astaga, nama pun enggak sedap, Pak. Ini mesti ada imbuhan di dapat. Kamu Pasti ada nih. Kamu ikut saja kamu punya cakap. Kamu Hai. bawa sama dorang sendiri. Saya panggil dorang. Omong apa kalah kau atau ampung? Panggil dorang Oke. saja. Panggil cepat. Kamu berdiri kamu orang. Enggak bayar. Perampas yang berhormat. Ini ialah tanah kami yang Iya. duduk sini. Kami yang berhak di atas Iya. Kita tanah. pun duduk sini. Kita di pun dan duduk. pergi. Apa kamu punya hak begitu? Ini tanah kita, tanah saya punya tanah. Tanah dia. Oke, jadi kamu dengarlah sendiri apa dorang cakap. Yang penting saya mau keputusan saya diterima dan kamu kena ikut. Tidak mau. Oke. Kami mau dengar dulu. Oke lah, jadi ya. Tapi sih ada soalan, Mbak. Apa jadi kalau kita tidak setuju sama kamu? Kamu tanya dorang dulu. Babak nomor 3. Nadio, audio atau Ya, saya di OW itu kan. Oke lah, jadi ya selamat petang semua. Terima kasih Tok Kampung kena sambutlah kayak punya kecobaan ini. Jadi nyari kita mau bincang pasal itu pembangunan tanah di kawasan kampung kamu, sebab seperti yang Ketua Kampung dan JKK sudah tahu, ini sudah kena bawa dalam LC meeting dan sudah diluluskan, di mana tanah itu dibangunkan oleh kita punya company lah, JLC lah. Jadi tanah itu ada 1.000 ekar yang sudah diluluskan dan 100 ekar itu termasuk di tempat kamu, di tanah kamu. Sebenarnya kalau tidak dicari ganti rugi pun oke juga, sebab sudah kena acquire itu tanah. bila kena. Kami tahu. Tiba-tiba. Kami sudah sama JKK ada wakil JKK kita pergi di meeting. Ketua kampung pun ada. Ya ada. Ya, jadi kita Jangan menipu ketua kampung. kita dengar dulu pembangunan, seperti pembangunan kan, maksudnya pembangunan ini membawa pulangan ekonomi juga sama masyarakat kampung yang tinggal berhampiran sama Cuadang, kan, supaya anak-anak kamu kalau Pembangunan lah, longkang kami dari dulu kok. Enggak pandai wangi itu. itu tanya WB kamu itu TKK itu kita kasih sampai itu report. Jadi kalau ada di ladang, kamu punya anak-anak boleh itu kerja di sana ladang juga.
kerja Mau kerja di di ladang. sap ladang kah, pegawai Saya mau usaha apakah, tanah saya sendiri. ya boleh juga kerja di sana. Jadi kami itu 100 hektar itu memang sebenarnya termasuk sudah di sana dalam itu 1.000 hektar. Jadi walaupun kita tidak bayar pempasan boleh, tapi kami datang, kami coba runding untuk bayar pempasan itu dapat kita 100 hektar lah, kasihan juga kan. Di luar sana ada kami tanaman, kan ada kuburan di sana. Jadi kami mau juga kasih kasih pempasan lah. Berapa sekali satu durian, mana tuh jabatan? Satu pokok berapa, 1.000 lebih kan? Ya. Nah, kamu tinggal ada pempasan Bandar. ada pempasan. Ya. 2000 saya. Kalau kuburan pun kami boleh kasih pindah, bah. Tidak ada masalah. 10 tahun tuh kami jaga satu Ah, pokok. itu 2000 aja. Kalau ikut standar jabatan pertanian begitu leto. Ini yang kita tidak terima nih. Mana pula tuh kuburan? Kalau kamu mau pindah, kalau tidak juga dipaksa. Saya Ya. lagi dari Jabatan Tanah dan Ukur. Jadi itu udah ada itu land acquisition notice lah. Tapi ini land acquisition notice punya nama tanah pemilik dana Najib. Siapa yang sini Najib? Saya. Oh, jadi ini notis terpaksa lah kasih kau. Ya, ya, jadi itu pempasan bagi kau lah itu atas itu nama lah. Ay, Pengurusi. Pengurusi dia ketua kampung. Apa kamu punya bukti? Ini memang bukti yang betul-betul hitam putih punya. Mana itu? Memang itu. Merah putih itu. Merah putih. Merah putih. Kamu ini memang pemikiran kampung. Bukan Ini hitam tadi kampung kamu warna merah. Ketua kampung, kami mau bayar mahal ini. Tapi kami bilang ke itu tanah kau punya sendiri. Bukan tanah. Bukan dia punya tanah. Menumpang tanah kami. ya. Dia mau Tapi sumpah, mana ada macam tanah? kami cek kami punya geran sana kan memang itu nama di geran nama Najib lah. Ya, Ay, dia cek. Lu nama siapa? Sejak bilang. Nama saya. Nama Nama dia. Semua kami punya nama di atas itu atas tugaran. Dia ini pemegang Ketua dia. kampung kasih palsu tuh dokumen. Gila, Iya. ketua kampung. Sudah dipalsukan. Sebenarnya itu tanah Jadi, adat, betul tidak? tidak. Tapi tanah adat betul tidak? Iya. Dibagi-bagi kepada rakyat atas nama dia. Tapi dia ini aduh duit. Jadi saya makanya ini rasakan- tidak guna dia na. Ya saya rasakan kalau itu masalah kampung kan kamu sendiri yang Betul lah. atur lah. Tapi based on government kan kami tengok saja itu geran di jabatan sana itu geran nama dia Najib. Ya. Jadi itu notis nama kami bagi dengan Najib lah. Jadi itu pempasan pun pasti Najib lah. Begitulah. Tapi palsu. Kalau palsu kan kamu mesti mau proof lah. Ini Macam bukan mana lagi palsu, palsu? ini Ya. sudah dibincang di apa? Di Tapi kami tetap tidak setuju juga. Betul. Tetap Kami membantah akan dari juga. satu agensi yang mampu mempertahankan kami. Apa kamu? Siapa yang tidak setuju? Saya lau dari kampung. Belum lagi. Saya rasa beginilah. Oleh sebab kami punya dokumen sudah lengkap semua dan kami pun tidak tahu juga. Kami memang berunding awal sama ketua kampung pasal di tanah. Jadi soal apa yang berlaku di belakang itu kami tidak tahu sudah. Dan kalau ada apa-apa kami guna kuasa undang-undang untuk melindungi kami punya hak. Mungut pula dia. Ya. Santet. Tidak juga. Dan supit. Saya kan selaku DO di kawasan ini, jadi saya juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kita punya pelabur yang masuk di daerah. Jadi untuk menjaga itu kepentingan, kan takut nanti berbunuh pasal sempadan apa semua, jadi kami terpaksa bagi kita punya pengawal polis lah untuk menjaga kawasan itulah, ya, supaya tidak berlaku apa-apa yang tidak diingini. Macam mana? Sama lah. Jadi bagi kami case itu selesai sebab kami sudah berunding dengan ketua kampung. Ketua kampung adalah hak pemutus kepada itu tanah di sini. Pasal bidang tanah adat di bawah dia. Tapi ini pembangunan. Nggak boleh dipikir. Oke. Kan tidak ada persetujuan. Ya, tanah. Enggak. Mana? Ini orang dari mana? Siapa? Itu siapa itu? Tiba-tiba masuk hal campur nih. Dan juga bersama dengan situasi ini berlaku di kawasan kampung Deig ya. Pada masa itu ini agensi kerajaan, di satu agensi kerajaan, dorang telah berjumpa dengan pihak swasta Dwi Sendirian Berhad, dan mereka telah membuat satu
telah menyerahkan satu keping tanah untuk swasta ini develop sebagai tanah sawit. Dan masa tu pihak swasta ni dia masuk di kampung dan meletakkan dia punya tanah. Kijap, ada call. Oh, memula sudah kah? Oh, kijap ah. Kijap. Oh, ya. Apa nih? Ya, siapa kau? Baru saja, ini sudah lama ini kena rancang, 5 tahun sudah ini. Jadi ini datang ini mau kasih selesai ini pelan, lepas itu kita punya rakan partnership kita untuk bangun ekonomi ini, dorong mau start lah untuk bangunkan ini tanah di sini. Kamu siapa? Macam kamu masuk tempat kami, tidak bagi salam, pas tu kamu tanya kami siapa? Ya Betul kamu nih. Siapa kamu? Kami orang kampung sini. Kampung kah ini? Kampung kah ini? Ini kami punya ketua kampung. Iya kah? Kami sudah engage orang kampung sini nih. Kamu tunjuk dulu Si Tuan Supir bin Superman. salah orang kamu nih. Iya, dia Bukan kau macam-macam. Jangan kau lari dari situ. Tidak. Sana. Ini kami seperti ini. Mana bukti mana? mati lah. Kembalikan kami. Kenapa kamu nih ya? Hah? Untuk tahu saya siapa kali ya? Siapa kah saya ini ya? Saya polis. Saya polis. Ini tanah orang itu. Mana orang itu sudah? Orang itu tuh. Kamu get off the line. Ada garis sudah. Sorry aku punya. Ya, adjust dulu sebentar. Ada orang pulang. Pendek tadi. Mari. Sini. Apa lagi nih? Geran sudah ada. Geran saya ada sini. Jangan kau lari dulu. Sini. Geran sudah ada. Apa mau cakap? Kamu ambil kertas? Nah, ambil. Siapa? Nanti. Sabar. Kamu tunggu, saya punya ini. Saya punya geran, My Sejahtera. Kamu tahu kan ini? Mana? Oh, ada sijil PhD kah? Apakah ini penting? Kamu masuk supermarket, kau mesti. Oh, ini kau siapa? Apakah? Saya sudah ada. Tuan, atur. Kita tidak payah kasih complicated, betul? Kamu pikir sendiri, kita punya dunia ini sekarang modern. Kami datang sini buat pembangunan dalam kampung kamu sendiri. Kamu mau peduli apa? Tanah kamu berapa untung kamu? Tanam beberapa biji pokok sana. Beberapa buah pokok sana. Saya ketua kampung di kampung ini. Ini kami punya plan yang kami lukis semalam lah kan. Sini ini tanah. Ini sini kuburan datuk saya. Apa ini? Sini pokok durian. Dulu kami tanam masa saya masih 1 tahun. Kenapa saya kata? Sini ini kolam mandi. Ini semua tanah tempat kampung. Ini apa ini? Apa ini? Ini kami punya apa? Kamu punya QR code itu bukan apa? Ini kami yang lukis. Ini tanah pusaka kami.
Itu barang-barang digital tuh boleh tipu punya ba. Ini yang betul ba. Kami tinggal beberapa tahun sudah. Pandai-pandai pergi lakar-lakar nih. Kijap, saya ada phone call. Anak saya mau minta ambil. Kijapan nanti. Kita balik Teman-teman kampung, saya paham kamu sekarang keliru, tapi boleh ke kita bincang bagus-bagus, dengar dulu apa dorang mau cakap? Ya. Oke. Macam ni pelan kamu kan. Kamu mau jaga kamu punya kuburan. Ya. Ini tuan besar. No lah. Not so obvious lah. But macam ni, kerajaan ni sentiasa memikirkan kebaikan community. Kita bukan datang sini saja-saja halau kamu semua. Ini kamu punya kuburan nih, oke kita jagalah kalau kamu mau, betul kan? Tapi bayangkan sawit datang, kamu punya jalan raya, oke. Anak kamu punya kancil tuh limpas ke tuh jalan, tidak kan? Kita boleh kasih bagus itu semua, infrastruktur banget. Nanti kamu tiap hari saya pikir kerja. Boleh saya kerja dengan kamu? Sih. Ada position, no problem. Kita punya estate besar nih, kawasan besar. Nanti itu ekonomi bagus sudah, kamu ada sekolah kah untuk kami punya anak-anak? Saya ada banyak anak, saya punya laki sudah mati. Itulah kamu perlu pekerjaan tetap. Kamu tanam beberapa pokok kayu, berapa saja hasil kamu boleh hantar anak ke sekolah kah? Tidak kan? Kalau kita ada sawit, kamu boleh jadi estate manager, ada banyak peluang pekerjaan yang lain. Kamu dengar tuh teman-teman kampung? Kamu tidak mau? Saya sama si punya jiran yang baik nih, tadi kami bincang kalau ada pampasan yang bagus, kami mau. Ya, kalau dapat kerja, anak saya pun ada future. Saya punya tanah juga, betul boleh tinggal di sana. Watak saya macam tidak penting, tapi saya penting. Sabar. Oke. Disebabkan kami punya ketua kampung jalan pergi ambil dia punya anak dia, jadi saya selaku menantu dia akan coba explain lah. Saya explain sebab saya tidak jawab pandai betul lah, tapi kalau cakap pasal undang-undang itu boleh sedikit lah. Jadi untuk case nih saya cadangkan untuk kami di peringkat kampung untuk berbincang terlebih dahulu sebelum kami membuat keputusan. Sebab sekarang ini kami dibagi kepada dua tim yang inginkan kemajuan dengan tim yang sudah ada pekerjaan tetap. Means kami perlu tanah kami untuk kami bangun. Jadi sebelum kita ketua kampung kami balik, jadi kami akan bincang antara kami dulu lah. Balik sudah ada. Kasih ambil anak saya tadi. Saya balik sudah. Apa yang kita cakap tadi itu? Ada asas yang itu untuk sebab kamu ini tanah, tidak bukti yang cakap tanah ini kamu punya. Ini pun lakaran saja ini. Orang kampung mana boleh bikin peta. Just mau bagi tahu lah, dia ini bekas pemenang MMA. Just mau bagi tahu. Saya tahu kami. Saya tidak mau bayar kau. Kau jangan macam-macam. Kita sejanji tahu. Kau cakap orang kemana? Iya. Oh, Pak. Oke. Kau tahu? Iya. Itu orang kampung. Tengok. Iya. Ini berbisik. Kami. Kau jangan tahu. Ya. Kau nyata. Sila kau bilang tuh. Kau bilang kau punya rutik. Apa lagi? Tapi ada bagian saya kata. Sabar. Kau kena yakinkan orang-orang. Saya jalan ah? Oke. Lompat? Iya. Kami tidak asas untuk berunding ini sebab ini sudah diwartakan. Ini tanah memang bukan kamu punya. Jadi kami tidak merasa kami perlu berunding dengan kamu. Tapi kalau ini tanah kami kasih maju, kamu mau kerja, bolehlah kerja. Terus terdiam kan? Dalam. Mungkin bini saya. Ketua kampung, kau nak payah balik lah ketua kampung, ah? Kau tinggal di bandar aja lah. Oke, tapi kami ada bawa wartawan di sini. Dari mana? Sebab kami rasa ada berlaku penindasan di sini. Jadi kami memang prepare wartawan daripada Sinar Harian. Kalau kamu macam-macam boleh viral. It's true. Oh, okay. We'll go viral. The world will hear this. Don't play. Ya, ketua kampung pada lari-lari. Jadi ketua kampung kalau ada pampasan. Iya, kita akan buat sidang. Pampasan apa tuh? What's the Ada 1 million. Ya. Kalau kami kasih bagi ini tanah, ada pampasan untuk kami kan? Kami tidak boleh bagi, kami ini tanah bukan kau punya.
Kami masih boleh panggil diri dengan Kampung Daig ya. Mana bukti dah? Apa bukti kita? Kuburan kami. Kuburan. Inilah kita pun Lama sudah sini. bukan begini Pak, kita pun kampung-kampung kan, tiada ilmu. Orang tuh lah, orang pandang kita rendah-rendah nih, suka-suka mau pijak-pijak kita, ambil kita punya tanah. Jiwa apa itu, ha? Terus kata yang tahu pasal tanah-tanah nih, ada pernah orang menang case dulu tuh. Oh, Pak Kos. Oh, ingat sudah sa. Boleh fight nih. Oh. Biar dorong sana. Tapi siapa mau call? Oh, jangan lupa tuh duit saya kasih kau. Pandai-pandai. Kamu terima saja lah bang, proyek. Macam nih, kamu siapa Pak Kos? Dia, itu kami biasa dengar satu, orang biasanya menghasut community saja. hidup susah bah kamu tuh macam tuh. Kami bagus-bagus datang Ya membawa betul, memang pembangunan hidup saya juga. susah. Ya. Memang hidup Kami saya memang susah. boleh bawa ke court lawan Kami memang biasa. lawan syarikat tuh, tapi 10 tahun macam tuh kampung kamu tidak pembangunan macam mana? Bagus lagi kita terima saja sekarang. Settle macam tuh, tidak payah kita susah-susah. Macam mana? Kamu ambil tanah kami, kamu udah bagi kami apa-apa pun mbak ini. Apa yang kamu mau settle nih? Something kan tuh? Macam gitu. Bincang dulu. Kamu mau bincang lagi kalau So we'll meet next week. Saya ini macam lah. Oke, ini Warta, kami memerintahkan kamu keluar dari tanah ini. Kami panggil YB polis. Cynthia, Camp On. Sudah kasih ya. Kalau kamu berkeras juga tindakan undang-undang boleh dikenakan ke atas kamu. YB sudah Kami kasih berhak ya. sama nih kawasan. Tapi Ini apa? tidak diiktiraf nih. Jabatan tanah saja sama sebaya sudah beli kita. Tapi apa hak asasi untuk kami? Sebab kami sudah tinggal di sini beratus tahun. Kalau kamu usir, di mana kami akan duduk? Kami akan merempat di. Apa bukti kamu? Mana sokongan? Nah ini kami punya bukti. Ini sudah. Yang dari syarikat. Kalau itu ketua kampung kau mau kasih dia duit tadi saya Kok tidak paksa sini tadi? ya kalau saya pergi saya punya jiran baik pun ikut. Oh, rupanya kamu pakat Apa? pelanggan. Kami report. Oh, nampak saya dulu kan ya? Siapa itu kenapa tadi? Ya, viral. Jangan seberang kedua, saya sudah ada. Tapi ada rasuah kan. Ya. Nah, kami Udah, udah pakai itu. eh. Ada bukti. Sini. Kami pun ada gitu. Menang MM. Ini malam. Pandai kamu lah sama kerajaan. Kami ada nih. Nah, saya tunjuk kamu. Nah, kan ketara betul, Pak. Bukan rezeki kamu. Jadi kita mau sedikit debrief perbincangan tentang apa yang kamu telah rasakan, pikirkan semasa kamu bersedia untuk role play ini, dan bagi yang memainkan peranan itu, saya akan panggil kamu, ya, role play number 1 dulu. Jadi kamu yang kasih explain lah, macam mana kamu rasa apabila kamu memainkan itu peranan. Oke? Yang kedua adalah pada masa yang sama yang menonton. Oke? Apa yang kamu nampak? Ya, so your reflection and then apa yang kamu mau katakan lah. Nah, lepas itu kita pergi kepada role play number 2 yang tadi. Oke? Sama juga yang memainkan peranan itu, yang role play, actors, acting itu, macam mana kamu rasa? Oke? Kemudian yang menonton. Jadi apakah kita punya renungan? Apa kamu punya perasaan? Apabila kamu telah berbincang dan memainkan itu peranan, kamu puas hati kah? Ataupun sesuatu yang timbul semasa itu senario lah, yang kamu tidak puas hati sebab tidak kena bincangkan. Tapi tiba-tiba itu kamu punya pelakon, pelakon itu dia tambah-tambah pula. Jadi bingung lah kan. So, seperti itu. Ya, so saya mau ini sesi lah untuk buat itu. Oke, boleh? Jadi gembira. Siap sudah itu 2 senario. Jadi sekarang saya rasa saya mau itu grup pelakon role play 1 untuk pergi sini lah.
Ya, untuk siapa yang mau katakan sesuatu sebab nanti susah kan adjust kamera. So kita buat begitulah. Oke, datang sini. Kemudian beberapa orang mau cakap pasal apa dia punya hasil. Kemudian kamu boleh balik. Kalau tidak sudah mau cakap. Kemudian yang mau cakap sebagai penonton, scenario 1, kamu datang sinilah untuk sharing sedikit. Oke? Bah, marilah. Role play 1. Dalam capnya scenario tadi kita sama-sama tahu kita cakap pasal sebidang tanah 1.000 ekar dan ada 100 ekar yang termasuk di kawasan tanah kampung. So, perasaan kalau saya punya perasaan saya rasa saya berkuasa. That's my keywords lah, berkuasa. And kedua is kami punya policy is nego sampai dapat. I mean to reflect this to the government ataupun other companies kan. I mean the strategies dorang akan guna itu adalah nego sampai dapat. Whatever tentangan daripada mana-mana pihak, yang penting dorang dapat itu tanah. Apa yang dorang mau lah sebenarnya. So that's what I feel lah. Yeah. Okay. Yeah. For me, representing land and survey, I find that the policy and the law is one-sided loh. Yeah. So if I bring the law in, it's like no matter how kamu kalah ba, saya menang begitulah. So in a way, I'm powerful lah. Yeah. Siapa lagi? Kalau tadi kalau tadi saya punya reflection sebagai belia, saya rasa macam kalau ikut reality lah kan sebenarnya jarang ada belia yang begitu sub. Kebanyakan semua pun tiada perasaan tuh ingin tahu, semua main game saja. Lepas tu mereka tidak akan pikir pasal yang ini saya punya usaha, sini saya punya tanah nanti macam mana nih begitu. Jadi even dalam meeting pun macam yang si YB siapa tuh Bani cakap tadi itu, dia bilang belia punya opinion pun tidak kena dengar semua. Jadi ya itulah. Ya, apa yang saya rasa masa role play tadi, saya rasa sangat tamak dan pentingkan diri. Yang penting saya tercapai objektif. Itu saja. Terima kasih. Apa yang saya rasa tadi, mungkin begitulah sifat belia kalau di kampung, suka bermain-main, suka membising-bising, menyampuk benda yang tidak penting-penting. Begitulah saya rasa. Bila kita pun dapat lihat, biasanya belia begitulah. Selain dorang tidak minat, tidak tahu, kalau dorang datang pun biasanya cerita-cerita di belakang, kan? Begitulah. Tadi masa perundingan sama ketua kampung kan, saya betul-betul frustrated lah. Ya, sebab semua poin-poin yang kami bagi tidak kena dengar. Walaupun ini secara role play saja pura-pura kan, yang saya terus terfikir adalah pasal apa kejadian dalam reality lah. Ya, sebab I felt macam tidak harapan sudah, apa boleh membuat lepas ni. How can we gain social power? Itu yang saya rasa. Bagi saya rasa tidak puas hati sebab itu atas tanah saya sendiri. Tiba-tiba ketua kampung dia guna dia punya kuasa, dia jual pula pergi luar dan mengatakan itu dia punya tanah sendiri. Sedangkan kami tidak puas hati dan tidak setuju, dan baru tahu hal yang begitu hari itu. Polis. My role as a police, like of course I truly have no say in this thing. Saya menurut perintah sahaja. That's my role. That's how I feel. Oke. Kalau saya pula sebagai JPK rasa macam tidak puas hati dengan ketua kampung sebab ada apa-apa urusan berkaitan kampung tiada perundingan. Satu, lepas tu kira macam dia kira tamak lagi, tidak lagi adil sama orang kampung. Ya.
Oke. Daripada apa yang kita dapat lihat dua tim tadi itu, apa yang kalau saya lah dapat simpulkan ialah apabila kerajaan ataupun mana-mana agensi berpihak ke suatu pihak yang menentang masyarakat itu, masyarakat akan rasa macam, kalau saya lah dalam tuh yang tadi itu, memang hopeless. Tidak punya apa macam kita hopeless, macam tiada sandaran atau tidak ada yang perlu tidak ada yang kita boleh luahkan, kita tidak dapat minta bantuan begitulah. So that's mean kalau kerajaan bukan NGO, kerajaan atau DO atau ketua kampung sudah berkomplot, ketua masyarakat pasti mati lah macam tu. Dia akan die. Itu je yang saya dapat. Next. Actually tadi saya punya role, saya jadi ketua untuk company. So I felt very powerful, very powerful because saya ada resource dari segi keuangan. So actually kan kita punya jalan cerita kan, if the negotiations faulted, saya akan bagi duit untuk ketua kampung, but the duit only goes to the ketua kampung, begitu. So it's like as if saya bribing lah, and it made me feel like, wow, I have this capacity to do this bah, gitu. So it made me feel very good. Hai, sebenarnya kisah benar dia. Saya tidak ada join pun dalam perbincangan tadi. Saya pergi ambil sepunya beliau rosak kereta ada di Towaran. Jadi saya sampai sini sudah separuh. Bila kena cakap roles, jadi saya pun fikir apa role saya. Dan saya adalah orang kampung yang berfikir, thinker. Di mana saya melihat apa yang dorang defend, apa yang dorang maukan. Jadi saya di sana saya membaca situasi. Ya kebetulan time tu betul-betul saya tak tahu apa yang dorang bincang. Jadi saya letakkan diri saya sebagai membaca situasi, tidak memihak kepada mana-mana pihak. Jadi selepas saya dapat dia punya story, saya akan fikir cara penyelesaian dia lah. Itu Cak. Jadi itulah satu perkongsian lah ya yang telah berlaku di dalam situasi itu. Ya, so sekarang saya mau panggil peluang kepada penonton lah. Macam termasuk sudah si Cipe tadi lah, tapi tidak apa sebab dia actually grup yang sama kan, sudah kamu join the group. So yang lain yang menonton tadi, apa yang kamu dapat renungkan daripada melihat itu? Apa perasaan kamu semasa melihat? Adakah kamu rasa situasi yang kamu baca itu betul berlaku, ataupun pernah kamu tahu, ataupun gembira, marah, mungkin ada sesuatu. So yang menonton tadi lah, datang sini saja. Jadi tadi saya penonton untuk grup 1. Memang ketawa-ketawa lah kan, terhibur. And then kita boleh nampak how ridiculous bahkan the situation. Macam nampak untuk ketua kampung macam mana, nampak untuk kerajaan macam mana. Tapi that's the same lah in reality. It's ridiculous bah kalau kita fikir. Tapi unfortunately it's true juga lah. Macam bercerita sama si Neville, that's how it happened a few years ago. Dan sebagai orang luar, you feel like, okay lah, ada sometimes you're like, oh it's not my problem. Tidak, it doesn't affect me. Tapi at the same time, we need to do something juga lah kan untuk help the community. Jadi itu, and then I can always see lah, I don't know, macam automatic bila dorang share kan, there's role of government and community, automatic government is put in a negative light lah. So we can see already lah what's our perception towards our government kan. And that's something also lah that saya dapat tangkap a bit from this role playing. Jadi ya itu sajalah from me. Bagi saya refleksi untuk hari ini ialah selepas tengok daripada itu kan, bagi saya tidak memang kita nampak kerajaan kah ataupun masyarakat, tapi dengan kerja saya ini kan saya sudah nampak bukan semua kerajaan apa yang macam itulah.
Saya sudah kerja sama mereka yang betul-betul sampai hari 6, hari Minggu pun bekerja. Begitu, Pak. Jadi di sini refleksi saya ialah tiba-tiba saya punya hati kan senang hati. Sebab kenapa saya senang hati ialah kamu orang semua ada sini. Jadi saya punya anak-anak punya masa hadapan, saya ada confident terjamin. Nah, dengan keadaan yang kita apa yang berlaku macam tadi role play dua-dua tu, itu kalau tanya saya memang selama hidup saya bekerja saya sudah melaluinya. Bukan saja di sini Sabah, tapi Malaysia dan Indonesia dan negara lain lah. Saya pun sudah merasainya. Tapi syukurlah untuk hari ini saya punya hati kan sejuk tadi. Sebab saya tengok semua kamu kan betul pelapis. Pelapis kepada kami-kami yang 20 plus kan. Nah, oke, kami yang 20 plus dan juga untuk anak-anak saya lah. Anak-anak saya 15 dan 17. Jadi kesinambungan itu ada. Kesinambungan di mana walaupun apa-apa cabaran yang kita lalui, apa yang kita saksi, kita masih juga berjuang untuk apa ini sebagai CEO ni leadership kan, macam yang YB Bani tadi lah, dia bilang jangan burn out. Itu yang saya pelajari lah. Ya, terima kasih. Alright, kalau tidak ada, setakat itu kita punya reflection untuk yang scenario grup role play 1, kan? Jadi proses yang sama saya serahkan kepada scenario kedua, grup 2 datang sini. Ada juga saya dengar, ya mau tunggu itu scenario ketua kampung begitu bikin panas ya. Adakah yang begitu? Coba dari mana kamu dapat tuh skrip, ha? Ayo sepanas. Nah. Actually, walaupun pelakon, you can also say that actually is nah, okay. Jadi itu satu ya, yang common. Okay? Hebat ya, okay. Alright, kalau tidak ada, setakat itu kita punya reflection untuk yang scenario grup role play 1, kan? Jadi proses yang sama saya serahkan kepada scenario kedua, grup 2 datang sini, yang pelakon-pelakon dan coba kongsikan kamu orang punya apa? Ha? Saya punya lakonan saya tadi sebagai pengusaha Sendirian Berhad. Jadi ini Sendirian Berhad ini kan apa yang saya rasa tu kan, saya macam Tuhan. Macam Tuhan. Janji duit boleh beli. Bayangkan semua yang kerajaan pun saya boleh, bukan bayar, arah. Orang kampung pun saya tidak hormat. Orang tengah meeting, saya datang, saya keluar. Datang, keluar. Saya berkuasa. Itu yang saya masuk itu karakter tadilah. Lepas tu saya punya bodyguard tu yang, mana bodyguard itu? Kau tengok bodyguard? Nah, sana belakang. Jadi maksud saya itu ialah, saya macam ni kan, saya punya hidup ni yang bayang-bayang bah. Sebab saya ada bodyguard, kerajaan pun saya, semua dalam tangan saya, begitu. Jadi itulah, dia punya perasaan itulah. Oke? Okay, tadi role saya tadi sebagai ketua kampung, Dik ya. Dia punya watak tadi tu yang sebab saya pernah ternampak ataupun merasai di kampung sendiri, ketua kampung sana, tapi dia bekerja, dia punya kerja tempat lain. Dia bukan di kampung tu. Tapi dan juga bila dia mau datang, dia bukan yang mempertahankan itu kampung, tapi banyak dia punya alasan macam, dia masuk dalam discussion untuk awal-awal, tapi tengah-tengah saya punya anak ada call, mau diambil. Tuh perasaan saya masa itu memang betul-betul dia tahu mana pihak mau pergi ambil, mana pihak mau ikut, adakah mau mempertahankan kampung ataupun mau ikut di
swasta ataupun kerajaan. Lepas tu ada lagi karena cucuk-cucuk dari belakang suruh tu company. Dan saya rasa itu perasaan saya rasa macam sangat tidak baik lah, macam kenapa terjadi yang macam tu. Ada menyandang jawatan di satu kampung tetapi dia bekerja di tempat lain. Setiap kali dia mau kena cari, dia akan masuk discussion awal untuk letak kaki kanan, lepas tu kaki kiri dia bawa dia lari pergi tempat lain dengan alasan ada orang call. Alasan pertama, tapi sangat pandai menceritakan situasi apa yang terjadi. Tapi pada masa sama, karena suruh buat kerja. Itulah dia punya karakter yang saya ambil tadi, into the character. Sebelum kami punya senario tadi bermula, saya memang sepatutnya ikut saya punya community untuk bentang itu government. Tapi ada orang jahat kasih saya rahsia punya watak untuk jadi spy government untuk menghasut saya punya orang-orang kampung sama-sama saya lah. Tapi saya punya lakonan memang buruk. Tapi imagine lah itu saya penghasut yang betul-betul bagus. And then tapi nasib tidaklah sebab saya cuma dapat hasut dia saja. Tapi saya senang hati juga tengok yang orang-orang kampung semua masih berjuang lah. Walaupun saya ada government punya penghasut di dalam dia orang punya community. Memang saya tidak suka lah saya punya peranan itu. Betul-betul memang bukan saya. Saya pun panas diri sendiri. Thank you. Oke, selamat petang. Apa yang saya dapat daripada lakonan yang sebentar tadi yang kami lakukan, saya sebagai penduduk Aduwigya tuh, apa yang sekiranya imagine lah bila dalam kehidupan yang reality, sekiranya dia berlaku, dia umpama seperti macam saya bukan cakap dia contoh sebagai kerajaan lah, saya umpama dia sebagai pencuri. Dia datang di satu tempat, dia menceroboh dan dia menghalau tempat tuh yang penduduk tuh di sana. So jadi penduduk yang lama sudah tinggal di sana tuh dicerobohi dan dihalau keluar. Dan bagaimana perasaan mereka tuh yang sudah menetap di sana bertahun lama sudah dan diusir begitu saja. Dan sekiranya mereka nih yang mempunyai keluarga yang ada contohnya budak lah yang bawah umur baby lah contohnya. So jadi kalau mereka dihalau dari tempat tuh, so di mana kan mereka tinggal? Dia lebih kurang sama saja macam gelandangan lah. So jadi kehidupan mereka pada mulanya bahagia dan ending dia tuh sangat tidak bahagia lah, tidak happy. Sebab kehidupan mereka sudah dikejar-kacir oleh musuh lah. Sorry ya kerajaan, I'm sorry. Itu ya. Ya, bagi saya memang yang kita tahu power corrupts, bahkan terlalu banyak kuasa, dan saya masa jalan tuh watak berasa begitu juga lah, rasa macam untouchable bah. Tapi dalam masa yang sama saya terfikir juga, saya curious lah, tidakkah itu orang sedar dengan dia punya perbuatan tuh, apa akibat dia punya dengan manusia yang lain bah, betapa kejam. Jadi memang unimaginable lah kalau sesuatu macam ini terjadi kepada saya, yang macam saya tinggal di kampung saya kan, tiba-tiba sesuatu macam ini terjadi. Memang selama ini ada banyak betul isu macam ini berlaku di seluruh dunia, selalu kita nampak tuh berita. Ya. Oke, bagi saya mungkin lebih kepada macam suara lah, suara orang ramai kan. Sebab tadi kami pandai macam terdiam sekejap kan, dan when someone bersuara yang lain tuh akan start untuk
get the dia punya tempo dia untuk say something. Jadi kalau apa-apa case pun, kalau macam ada satu orang pun yang start bersuara, yang the rest tuh macam akan push dia orang, okay, your turn next kan. Banding kalau macam semua diam, dia jadi macam awkward, macam samalah macam benda ni boleh jadi di mana-mana community. Kalau ada community itu yang terlalu pasif, orang akan sentiasa dibully lah oleh the government ataupun broker-broker tanah. Tapi kalau community itu at least ada satu orang yang boleh push untuk orang fight, benda tuh boleh, dia punya senario dia boleh berubah. Tapi masalahnya kita punya community ni bukan semua lah. I mean macam kita punya community ini sudah macam mitos yang macam kau ada jawatan, kau berpelajaran tinggi, benda yang kau cakap everything is nice lah. Tapi kau yang tidak sekolah, kau cakap benda tu macam tidak orang dengar. So benda ni sudah jadi macam kita punya, I mean bukan semua kampung lah, even my kampung sendiri pun every time ada benda penting akan invite orang yang acap penting lah, but actually tidak begitu penting lah. Jadi untuk ubah kita punya sistem ni sebenarnya memang perlu daripada suara lah, orang start untuk bagi orang punya suara dan pendapat. Kalau saya pula ada tu perasaan bercampur baur lah. Saya rasa beruntung sebab saya dapat rasa macam wah penting pula tahu pasal peraturan-peraturan ni, undang-undang ni. Kalau kita tidak tahu benda ni macam susah, kita mau protect kita punya hak bahkan. Dan untuk menjaga hak kita tu atau menuntut hak kita tu bukan milik siapa-siapa tapi kita sendiri. Kalau macam kita tidak perlu tunggu orang lain, tidak perlu tunggu ketua kampung pun, tapi kita sendiri pun boleh bertindak lah. Ya, sama satu poin yang saya nampak lagi, ada satu pepatah dia cakap kepimpinan melalui teladan kan. Kamu nampak macam mana gambaran itu government, gambaran orang-orang atasan yang ada kuasa punya gaya, begitulah juga di akar umbi. Kan government pun tak peduli pasal dia punya rakyat kah apakah begitu, tapi dia punya ketua kampung pun sama juga. So siapa yang akan bela nasib kita tuh kita sendirilah kan. Ya. Ya tadi saya main watak government juga. Jadi initially tu watak tu wanted to be someone yang manipulative lah kan, kita tell the communities for their own good, tapi sebenarnya tidak. But then I think there's a second part to it juga. Macam mungkin ada sesetengah civil servants ni, dorang memang ada good intention. Cuma mungkin dorang tidak sedar like the tempat keramat semua tu is really valuable bah. Cuma dorang nampak progress. So itulah kali my reflection from my watak lah. But feels powerful lah. So macam feels good for the moment. So aku tidak takut apa-apa. Kita bukan NGO lawan anyone. But then yeah, morally it's not so right lah. Okay, that's all. Oke, sebagai polis ya, tapi memang sedihnya lah, memang kenyataan lah. Polis memang begitulah. Macam yang sebelum itu polis. Ya, itulah. Kalau pasal watak tadi, memang tidak berapa watak lah kami semua time discuss tadi kan bilang saja, ikut feel saja lah bah. Oke, ikut feel saja lah. Kalau saya ikut feel saya, memang watak yang saya selalu main depan orang memang like, oke bah, semua oke bah, diam-diam saja. Tapi belakang lain cerita lah kan. Tadi sepanjang tu role play sama juga depan, oke, tapi di dalam sini ada satu hantu bah. Ini hantu kan dari kemarin sudah bah ada hantu dia nama social power. Dari kemarin sudah bah saya ada macam stress, macam mana mbak mau kasih tambah nih social power kan. Kalau saya selalu bah saya rasa macam helpless. Tadi pun bila Neville cakap, kami tiap tanya kau tuh dalam saya punya kepala, tiap dia tanya saya, actually, apa membuat. But you only took one person dari kampung to be like, only took one person to say like, mana ada, saya punya tanah batu. Dan I was like, ya bahkan, betul juga. So, ya lah, sometimes sikit-sikit pun pandai besarkan.
So yeah, that's my reflection from today. Thank you. Sorry ya, saya cakap English, saya punya Malay tidak berapa bagus. So my role was to be the naive opportunist. Tapi last found out karena backstab juga by the spy. Jadi felt betrayed lah. So I also think like, oh maybe there's also people like that in the kampung, terkena begitu, karena spoken nice words and then in the end tidak kena promise whatever. So yeah, itulah saya punya reflection. Media. bias nih, tidak neutral lah. Ya. Kalau saya share in English lah. For me kan, when I'm trying to imagine as someone who's from the kampung, well, I think I had two roles lah, media and another like member of the community. The time when we're trying to say that we were here a long time, like we live here, like our relatives are buried here, the kubur and stuff kan. Tapi it's not in the criteria of the government to consider that, oh, itulah, like then it's official. But if I'm thinking on my perspective, if my whole life I'm in one place, my relatives are buried here, this is my livelihood, like my entire upbringing, and someone tells me that the criteria tidak ngam, therefore your name is not here, and therefore we can take the land. I was like, that one actually like made me like, oh, what else can you do, man? Like proof lah, kasi bukti kan. It's like, what you want me to show? Like what else? So that part was a bit like helpless, you know. That was got weight. So mungkin saya mau bawa kita pergi perspektif lagi yang lain. Dari perspektif daripada kita sebagai pemuda cara ataupun CEO di lapangan. Kita ada yang bekerja dengan human right punya, ada yang land right, ada yang bekerja dengan alternative livelihood, kan? Yang cakap pasal macam mana mau kasih bangun ekonomi di kampung. Bagaimana orang kampung boleh mendapat faedah daripada perniagaan-perniagaan tertentu. Dan kalau ikut pengalaman saya kongsi saya punya pengalaman, adalah sangat menyakitkan kita sebagai community facilitator, nampak benda-benda yang macam tadi itu, kita tidak boleh buat apa-apa sebab kita punya area lain. Area kita adalah di alternative livelihood. Tidak berkaitan dengan tu land right apa semua. Kamu campur tangan pun kau tidak dapat. Kamu campur tangan kau takut. Kita kampung pergi marah kau. Kadang-kadang mau juga jadi menghasut, tapi takut nanti si Rosli nak boleh masuk sudah sini, pandai ni mengasih batu api orang kampung, begitu begini. So that's my dilemma. Mungkin if you guys working macam feel macam land right, yang berkaitan sama tanah apa semua kan, mungkin kita memang berani sparking itu macam kemarin mau jadi batu api kan. Tapi kalau kita di area yang lain, saya rasa kita tidak berani campur, just pandang begitu saja. Dat sangat menyakitkan hati. Sebab berlaku di depan mata dan kita tidak boleh buat apa-apa, hopeless. Ya, so that's my punya reflection lah. Thank you. Ya tadi yang macam apa yang kau cakap lah, si Andrew bilang dia masuk sejak kan dia terus kasih taruh tu batu kan, itu part of the lakonan batu kan, yang secara mengejut dia kasih taruh tu, siapa pun yang di sana belakang, kenapa tuh yang begitu, terus yang kamu pun yang terus kamu sedih banget dia halau-halau kan semua, dia siapa pun terasa juga lah macam yang, begini kan nih reality dia betul-betul begitu. Jadi satu lagi yang memang baguslah lakonan semua kamu, dan itu yang tu kuasa viral lagi tadi. Macam orang sekarang boleh menggunakan itu kuasa viral sudah untuk mau reach out for help, mau kasih luahkan perasaan lah kan menggunakan teknologi. Ya, so itu sajalah. Thank you. So for my reflection, I look at 2 role play. I'm just thinking that nobody can protect your land except you, wherever you stay lah. The only thing that is missing, I find, is a real community leader within your own land. We as NGO cannot protect the land for you, but we can go and give you support lah, kind of thing. So I think as Forever Sabah, I don't know, what I'm envisioning is if we are able to raise all these leaders, all over Sabah, then we got hope lah. Kalau tidak, I don't think we'll have hope.
You know what I mean? So that is what I mean that's not what came to me lah. Hi guys, saya ni mau share pengalaman yang general lah. Tadi saya ada jadi pelakon sama ada jadi apalah audience lah kan. Dua-dua pengalaman ni saya rasa memang chaotic lah. As being in the situation and witnessing the situation. Tapi yang bukan funny lah, interesting lah saya mau cakap is that when we were planning for group one punya like this the script, our sketch, we were deciding, oh maybe we should just be maybe kita tunjuk organized community or unorganized community. Mana satu yang lebih senang, lebih simple. Padahal lepas buatkan, nothing is simple. Nothing is simple. It's so chaotic. So it really made me realize that it requires a lot of skill and patience and also empathy, wanting to listen and all these skills that, they pointed out how to build relationships and take it step by step. But it definitely was not as simple as I thought. So thank you, Yogi, for showing this to me. I appreciate it. Saya mau bagi feedback dengan kalau saya anggap persembahan atau persembahan kumpulan 2 tadi. Secara kalau kita tengok secara tersurat, kamu berjaya menyampaikan satu situasi dia. Berjayalah. Maksud dia saya sebagai penonton dapat tangkap apa yang kamu ingin sampaikan. Dan pelakon terbaik kalau bagi saya Andrew. Oke, jadi saya punya feedback, saya tidak membahaskan isu yang kamu sampaikan. Yang isu tentang tanah itu kan. Saya tidak membahaskan isu yang kamu sampaikan, tetapi saya bagi feedback dengan proses dia. Secara sedar atau tidak sedar, dalam masa yang singkat, kamu telah cabar diri kamu memegang satu watak. Yang kamu tak pernah polis, kamu pun tidak terpikir, ada yang tidak terpikir pun mau jadi polis, tiba-tiba kena bagi tugasan begitu, secara tidak sadar kamu cabar diri kamu untuk pegang itu. Dan secara tidak tanpa kamu sadar, kamu seorang yang penyabar. Saya harap sudah ada rusuhan berlaku semasa tadi. Ada yang mau begaduh kah begitu, tapi tidak ada. Saya tengok, sabar juga darang nih. Sedangkan situasi itu, kalau di real, ada orang keluar parang sudah. Yang real keadaan. Begitu kira panas sudah. Tapi sabar awak nih. Dan yang ketiga, kamu ada skill. Masing-masing ada skill dia. Kalau kamu tengok si Feby, dia ada cara pendekatan dia untuk berkomunikasi dengan orang kampung. Macam mana dia mau kasih pengaruh ataupun mau comfort orang kampung. Dan si Fatima pun dia ada skill bagaimana dia mempertahankan dia punya ini tanpa pegang parangka, tanpa teriak-teriak begitu. Jadi itu yang saya lihat lah dalam proses penghasilan dia. Dan hasil dia sangat bagus. Itu aja. Sampai kepada penonton lah, kepada kami. Jadi tidak banyak saya cakap. Satu saja yang saya mau kongsi, memang berlaku di dalam community bila kerajaan memberikan bantuan dan peluang kepada penduduk kampung. Tapi di sebalik tu bantuan ada udang di sebalik batu, macam yang si Phoebe cakap tuh. Jadi itu membuatkan kalau saya di dalam community itu saya bingung tuh, sama ada saya mau pertahankan tuh tanah ataupun mau pembangunan. Jadi itu berlaku.
itu sesuatu yang bagi saya penting lah untuk saya pelajari. Begitu lagi. Dan untuk kita semua juga lah, itu yang sebenarnya yang penduduk kampung rasalah, bagi yang yang ada isu-isu tanah ini. Oke, terima kasih. Saya juga penonton yang paling direct punya lah karena semua boleh nampak lah, dengar semua orang. Refleksi saya macam inilah. Semua situasi kan kalau tiada konteks chaotic lah kan. Kalau saya edit lah kan setengah saja. Kalau macam cipa lah masuk je pun pening kepala lah. Apa situasi kan semua orang. Tapi juga kalau saya edit macam saya boleh simpan satu side bah. Boleh menang tu. Macam government saja saya show mereka saja teman kampung dia cakap apa-apa. Wah, mereka nampakkan, oh mereka kasih bantuan bah, kenapa mereka tidak mau? Tapi kalau tiada full, konteks dia hilang. Itulah refleksi saya lah. Mau apa situasi, konteks dia mesti terang lah. Kalau tidak, misinformation lah, miscommunication, lagi konflik besar. Dan juga ada orang lah, instigator. Macam si Andrew, kan, dia private sector lah. Tapi dari sektor saya juga boleh. Tukar image inilah, kasih government bagus lah, orang kampung tidak bagus lah, atau vice versa pun boleh. Tapi, yalah, semua ini media punya barang, kau tahu lah apa palsu atau tidak palsu. Ya. Dengan itu, kamu mau cakap? Oke. Saya mau panggil ini dua, saya punya facilitator untuk ini pembelajaran. Oke? Senario 1 dan 2. Boleh datang sini. Terus di sinilah. Oke, terima kasih semua atas kamu punya lore play yang tadi itulah, dan sangat baik sekali. Dan ya memang seperti itulah yang akan berlaku reality di dalam kita punya komunitas ataupun jaringan community kita sendiri. Dan tadi itu role play yang kamu buat itu dia adalah sangat penting, terutama kepada kita punya community yang baru mau membangun lah, di mana itu kita boleh jadikan latihan itu sebagai satu persiapan ataupun persediaan kepada kita punya community bila mereka pergi ke jabatan-jabatan yang tertentu. Bukan saja untuk pergi di macam tadi itu berjumpa dengan governor, tapi mungkin boleh juga buat sebagai melaksanakan aktiviti di kampung, sebab setiap kita buat itu kita perlu buat persediaan dan persiapan, terutama diri kita dan orang-orang yang terlibat itulah. Dan selain itu di sana juga kita nampak ada pembahagian watak, peranan, dan ada satu orang yang akan menjelaskan apa yang akan berlakukan dan menerangkan. Jadi bermaksud kita perlu memilih satu orang yang boleh membantu ataupun menyuarakan apa yang diinginkan oleh community itulah. Ya itulah dia sangat penting. Dan selain itu juga mesti semua community yang terlibat itu jelas apa tujuan kita bertemu dengan agensi tertentu lah. Dan selain itu yang activity juga lah di dalam itu community, supaya mereka jelas apa mereka punya role dan tidak yang seperti tadilah semua menyokong apa yang dijalankan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selain itu mungkin masa itu juga akan membina capacity ataupun keyakinan diri orang yang akan berjumpa organisasi tertentu itulah, di mana bukan saja untuk mempersiapkan diri dia, tetapi menyediakan diri dia supaya dia yakin untuk buat sesuatu tindakan. Dan di sana juga kamu akan melihat apa lagi strategi yang perlu dibuatlah, sebab semasa kamu buat role play itu kamu ada sesuatu perkara yang tanpa dijangka kan,
akan berlaku sepanjang latihan itu. Jadi dari sana mungkin kamu boleh dapat lihat apa lagi strategi yang perlu dibuat lah. Ya mungkin yang lebih si Riklen akan terangkan. Sama yang role play tadi itu ada 2 bagian tuh. Satu day tuh kita sebenarnya untuk macam mau kasih bagi kamu itu feel bagaimana untuk berhadapan dengan yang jabatan-jabatan semua lah. So kemudian yang kedua itu yang saya mau tekankan adalah role kamu sekarang kita di sini lah. Apa program yang kita buat selama 2 hari sudah di sini, yaitu CO. So dalam yang tadi itu mungkin sebenarnya memang saya tidak begitu yang anggap kau macam CEO lah, kau yang atur begitu kan. Itu saya tidak cakap, sebab saya just mau tengok macam mana kamu punya di sini siapa yang akan cakap macam ini macam itu. So ingat baliklah kalau kamu sebagai seorang CEO dan ingat balik apa yang prinsip yang sudah dibagi oleh si Dr. Felix tuh kan, role itu CEO itu dia terutama yang tempat yang baru kita mau kasih bangun, tempat yang belum ada pengalaman macam ini semua itulah kamu punya role. Kita punya role sebagai CEO yaitu membantu itu community untuk supaya apa yang dorong buat itu semuanya berjalan dengan lancar lah, ada perancangan, apa persediaan, apa yang perlu kita buat mesyuarat semua supaya apabila macam kita berhadapan dengan itu pihak luar tidaklah jadi macam mess up tadi macam yang kumpulan 2, sebab yang betul-betul memang tiada script letter rata-rata jangan sampai ada juga yang itu role siapa si Andrew pun tadi itu pun itu memang tidak dirancang, tiba-tiba bingung semua orang pada buat ini. Ya so sebab dalam reality dia kedua-dua apa yang saya tengok kan memang ada yang berlaku macam si Noel punya style ketua kampung dia jadi yang macam sibuk saja mau mengelak, itu memang ada, reality memang ada juga ketua kampung macam siapa si Najib, itu pun memang ada. Kau siapa kota kampung macam itu memang ada, sebab yang lain-lain lagi itu apabila ini penduduk semua yang macam siapa si Yantika yang kena beli itu pun memang ada. Ini satu cerita lah di mana ada case di mana kampung itu dia kena masuk balak. Jadi ini government tahu sudah yang diorang mau tahan. Jadi yang pertama kalau saya kerajaan ataupun swasta, siapa orang yang paling kuat menentang saya itu yang orang yang paling duluan saya akan pergi tackle ya, macam beli lah kan. Sebab ini orang kampung dia akan ikut nih orang yang di depan, yang ketua, yang leader. So tadi saya bincang sama Noel, siapa yang perlu yang macam mungkin kalau dalam perbincangan tuh biasanya kalau yang kami buat ini role play kami akan tengok yang tengok yang siapa yang paling banyak ide. Kita begini sebab kira macam dia lead lah kan, itu yang saya pergi beli lah supaya bila dia berdepankan sama ada dia terima atau tidak, itu ada lagi lah. Jadi kalau dia diam saja kan nanti semua yang di belakang dia pun tengok lah bingungan yang kenapa dia diam saja nih, dorang tidak dapat sudah bersuara sebab dorang tidak leader. Sama juga macam di kampung, sebab in a real situation orang kampung semua dia akan harap ketua dia saja. Kalau ketua dia tidak sudah, ini orang kampung pun tidak lah. So balik lagi kepada sekarang, inilah guna ini CEO. Kadang-kadang kita punya pemimpin yang kita harapkan adalah itu MPKK, ketua kampung, but CEO is different. Nanti kini lagi boleh kasih tahu lah nanti yang ini CEO ini dia macam separate dan yang itu yang lantikan kerajaan lah kan. So role diorang itulah yang memastikan keadilan untuk community, dan itu juga satu yang penting yang perlu kita belajar lah sebagai CEO ini, macam mana kita mau
betul-betul mau membantu di dalam itu community. So macam yang tadi pun kalau ada satu orang yang tahu macam mana menyelaras, oke, itu begini, itu kerajaan mau datang kah, itu kalau sawit mau datang, kita patut kasih sedia ini kah, itu me pun tadi pun ada juga yang nampak ini, tapi yang macam yang apa tidak berapa jelas, tapi itu ide dia ada, jadi itu bagus sudah. Macam si Sam sama si Anu pun dia punya role pun biarpun ada sedang karena beli pun bagus. So macam yang dorang ni ada itu perasaan apa kalau saya bilang tuh yang sangat bagus lah, sebab biarpun ada orang lain yang cakap oke lah kita bagi aja lah tanah kita, tapi masih lah tidak mau. So it's good to have that, like kalau yang ada betul-betul dalam community lah. Itulah role sebenarnya macam yang CEO nih. Nanti Yagi akan kasih terang lagi lah. So dari saya lakonan ataupun role play tadi itu kalau ada dari kamu sangat baik, dan saya sendiri pun sebenarnya bila tinggal yang kamu lakukan pun wah boleh tahan orang nih. yang menentang dan juga yang mau yang macam kira company lah kan, tapi ya it's scenario yang banyak sebenarnya yang dalam role play tadi itu saya nampak yang betul-betul sudah pernah berlaku, dan anggap sajalah yang kalau nanti lain kali kamu di tempat kamu ataupun di kampung kamu sendiri ataupun di mana tempat kamu kerja itu, that will happen, and if you were there, how can you macam yang help lah itu community itu. So thank you, itu saja.